Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan dan pengharapan serta karunia daripada Roh Kudus ada pada saudara-saudara hari ini. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dalam renungan hari ini kita akan membaca dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-9. Dan saya akan membaca nats firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Yang demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan datang masa yang sukar. Bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita rasakan? Saat ini semua umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali mengalami masa-masa yang sukar dikarenakan pandemi corona saat ini. Saudara-saudara, situasi-situasi sukar yang sedang terjadi tentunya membuat banyak orang menjadi lemah, takut, khawatir dan putus asa. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai sandaran firman Tuhan, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda daripada orang-orang lain di dunia ini. Karena melalui firman-Nya, Tuhan telah memberikan kepada kita kiat-kiat dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Hal-hal yang harus kita lakukan agar dapat bertahan di tengah kesukaran yang terjadi saat ini adalah: yang pertama, saudara-saudara, kita harus berdoa. Doa merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang percaya. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani, karena doa adalah nafas hidup kita, juga sebagai sarana mendekatkan kepada Tuhan dan berbicara kepadanya. Tuhan Yesus menasihati kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di segala keadaan kita harus tetap berdoa. Sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, menjadi sangat besar kuasanya. Di dalam doa ada kuasa untuk mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam doa juga terkandung kuasa untuk menghasilkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Sebagai contoh dalam Alkitab, Hana adalah seorang wanita mandul yang secara manusia mustahil dapat memiliki anak. Tetapi karena ia terus bertekun di dalam doa, perkara yang ajaib pun terjadi. Tuhan mendengarkan seruan doanya, sehingga dikatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 20a, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kata Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 27, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Saudara-saudara, jadi doa yang dilakukan dengan iman dan penuh keyakinan sangat besar kuasanya. Saat menghadapi kesukaran-kesukaran seperti saat ini, kita harus semakin meningkatkan jam-jam doa kita. Saudara-saudara, kita tidak akan mampu bertahan di tengah-tengah kesukaran saat ini bila kita mengandalkan kekuatan kita yang sangat terbatas ini. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan, saudara-saudara, kita harus memegang teguh janji Tuhan. Saudara-saudara, janji manusia seringkali berujung kepada ingkar dan mengecewakan. Namun bila Tuhan yang berjanji, cepat atau lambat, pasti akan digenapi. Itulah sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 11, "Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Saudara-saudara, karena keteguhannya dalam memegang janji Tuhan ini, Daud memiliki keberanian ilahi saat berhadapan dengan Goliat. Karena ia sangat percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Ini menjadi cerminan bagi kita pada saat ini, bahwa dengan kita memegang janji Tuhan dan kita percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan, kita pasti dapat melewati kesukaran-kesukaran yang kita hadapi saat ini, saudara-saudara. Jangan ragu dan gentar, saudara-saudara, dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi kesusahan dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus maju terus bersama Tuhan, karena janji Tuhan pasti akan digenapi dan kita akan senantiasa diberkati dan dilindungi. Jadi saudara-saudara, di tengah kesukaran dan goncangan yang terjadi, marilah kita makin melekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan iman percaya kita kepadanya. Sebab inilah kemenangan yang akan mengalahkan kesukaran-kesukaran yang terjadi saat ini dan akan mengalahkan dunia, yaitu dengan iman percaya kita. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu kepada kehidupan kami. Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa kondisi saat ini betul-betul sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami sering merasa putus asa dan menyerah menghadapi kondisi kesukaran pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan dan yakin bahwa sesuai dengan firman-Mu, melalui doa serta percaya penuh akan janji-Mu ya Tuhan, kami bisa bertahan dan melewati kesukaran-kesukaran saat ini. Puji syukur ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami, Engkau senantiasa menjaga kami, dan kami menyerahkan segala kehidupan kami. Kami menyerahkan semua keluh kesah serta pergumulan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah penebus kami, dan Engkau adalah penuntun kami, pelita bagi kami dalam kegelapan. Kami tidak akan takut dan khawatir untuk menghadapi kondisi dan keadaan saat ini ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau sudah menentukan yang terbaik buat kami. Tuhan, lindungilah kami, jagalah kami hari demi hari. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah kesukaran di dunia ini. Hanya dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.